saudara semua, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 9 ayat 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena kebenaranmu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum umat Israel ditempatkan oleh Tuhan untuk tinggal diam di tanah Kanaan, mereka pada waktu itu masih dipimpin oleh Musa. Mereka diberikan banyak peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, agar ketika mereka menduduki Kanaan, mereka menyadari bahwa itu hanya anugerah Tuhan semata. Dan disinilah Musa menasehatkan, memperingati umat tersebut agar jangan pernah melupakan apa yang telah Tuhan perbuat kepada umat tersebut. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagian dari nasihat atau peringatan yang datang daripada hamba Tuhan, yaitu Musa, dengan mengatakan bahwa segala apa yang telah mereka terima atau yang akan mereka terima, dikatakan mereka harus mengetahui bahwa semua itu mereka terima bukanlah sebagai balas jasa atas kebenaran mereka atau atas kebaikan mereka, melainkan Tuhan memberikan negeri itu mereka duduki adalah semata-mata karena Tuhan ingin memberikannya. Karena bukan umat Israel digolongkan sebagai umat yang baik, umat yang mengingat segala apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Tetapi justru firman ini mengatakan, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk tentu kita ketahui adalah orang yang keras kepala. Tegar tengkuk juga bisa digolongkan kepada orang yang tidak mau menurut, orang yang tidak taat, dan orang yang tidak setia. Dan inilah yang sering dipertunjukkan oleh umat Israel kepada pemimpin mereka Musa maupun Yosua, dan bahkan juga kepada Tuhan Allah. Apa itu ketegar tengkukan mereka? Banyak hal, saudara-saudara. Tetapi ketika Musa belum kembali dari Gunung Sinai untuk mengambil hukum Taurat, mereka telah membuat patung lembu untuk mereka sembah, dan itu mereka sebut sebagai Allah mereka. Banyak lagi hal-hal yang lain, misalnya mereka menuduh Musa dan Allah yang menginginkan agar mereka mati di perjalanan menuju Kanaan. Karena mereka lapar dan haus, mereka juga bersungut-sungut.
Jadi mereka bukanlah orang yang setia. Mereka bukanlah orang yang penurut. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Tetapi seperti itulah kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Apakah ada seorang dari antara kita, ciptaan Tuhan ini, berjasa atas apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus? Dia datang ke dunia. Jelas tidak. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena panjangnya doa kita, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus umat manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Allah lah yang mempunyai inisiatif. Kalau manusia sudah terlalu dalam keberdosaannya, sudah terlalu bobrok, manusia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya dengan apapun kecuali dengan belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dia datang, dia memberi keselamatan bagi umat manusia. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena jasa kita, tetapi hanya karena kasih Tuhan semata kita diselamatkan. Dan kepada kita juga dijanjikan Kanaan yang baru, yaitu sorga, tempat orang-orang yang telah ditebus, tempat orang-orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita sampai ke sana, firman ini juga menjadi nasihat kepada kita. Kita harus menyadari apakah kita tergolong pada apa yang dikatakan firman ini, orang yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, orang yang tidak setia, orang yang tidak penurut dan tidak taat. Maka firman ini mengingatkan kita, saudara-saudara, Yesus telah datang ke dunia menyatakan kasih-Nya sehingga kita dilepaskan dari dosa dan kesalahan kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Yesus pun menjanjikan tempat bagi kita kelak bersama-sama dengan Dia. Untuk itu marilah kita menyadari bahwa sikap yang tegar tengkuk, sikap yang tidak setia, sikap yang tidak taat patut untuk kita buang dari kebiasaan-kebiasaan kita. Tetapi mari kita tiru Tuhan Yesus yang setia, mari kita tiru Yesus yang maha baik, mari kita tiru Tuhan Yesus Kristus yang taat kepada Bapanya untuk melakukan segala kehendak-Nya. Seperti itu pun kita diharapkan oleh Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mari kita nyatakan kesetiaan, ketaatan, dan juga kita menjadi orang-orang yang penurut bagi Tuhan dan juga bagi atasan kita. Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah, kami puji di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menebus segala dosa-dosa kami. Tetapi kami pun Tuhan menyatakan di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Sampai saat ini sering sekali ketegar tengkukan kami nyatakan di dalam hidup kami. Keras kepala, tidak taat, tidak setia. Namun di pagi hari ini kami memohon kehadirat-Mu, Engkau membentuk kami menjadi manusia yang baru. Manusia yang taat, setia, patuh dan mau mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua orang-orang yang percaya kepada-Mu, orang-orang yang setia kepada-Mu, agar mereka hidup di dalam firman Tuhan, agar kami semua hidup di dalam perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.